Jumlah kelas menengah di Indonesia yang terus menyusut diduga disebabkan oleh sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak. Ketika pekerjaan dengan gaji yang stabil sulit diperoleh, banyak warga terpaksa menjadi driver ojek online, ojol, dan kurir. Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen, SBM, Institut Teknologi Bandung, ITB, Yorga Permana mengatakan mayoritas driver ojol sebenarnya ingin beralih ke pekerjaan di sektor formal. Namun, mereka tidak memiliki banyak pilihan, sehingga terpaksa terus bekerja di sektor yang disebut gig worker tersebut. Di Indonesia, sektor gig ekonomi terbagi dalam beberapa rumpun pekerjaan seperti mobility deliveries berupa pengemudi ojek online, kurir paket, kurir makanan dan sektor services yang menyediakan jasa desain, hingga jasa pemasaran termasuk sub-pekerjaan yang terkategori pada jenis pekerjaan lepas, freelance. Tren pasar tenaga kerja dan ancaman terhadap resesi ekonomi telah berkontribusi dalam pertumbuhan sistem gig ekonomi. Mengacu pada data yang diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah pekerja freelance di Indonesia mencapai 46,47 juta orang, atau memiliki proporsi sebesar 32% dari total angkatan kerja yang mencapai 146,62 juta jiwa pada Februari 2023. Angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan data tahun 2022 di mana terdapat 34 juta orang atau 24% dari jumlah angkatan kerja merupakan freelancer. Gig ekonomi juga memiliki kerentanan khususnya bagi gig worker diantaranya dalam hal pengupahan. Pengupahan dalam sistem gig ekonomi yang menekankan pada fleksibilitas membuat perusahaan dapat memberikan upah berdasarkan ketentuan pengupahan tiap perusahaan terhadap gig worker. Hasilnya tidak sedikit gig worker yang mendapatkan upah di bawah standar pengupahan yang berlaku, UMPI, wilayah sedangkan beban kerja yang dilakukan cukup berat. Kelemahan lain yakni terkait dengan jaminan kesejahteraan pekerja di mana seringkali gig worker tidak mendapatkan jaminan lain di luar gaji pokok seperti jaminan kesehatan, jaminan uang lembur, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kesejahteraan pekerja lainnya. Dinamika gig ekonomi tersebut sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dari pemerintah dan stakeholder terkait dengan melakukan beberapa alternatif seperti pengambilan kebijakan yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama bagi kelompok perempuan dan kelompok kerja muda untuk terlibat aktif dalam kegiatan gig ekonomi yang dapat mengoptimalkan jam kerja, sehingga potensi untuk bekerja lebih produktif dapat berjalan dengan yang dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas lainnya, seperti mengurus rumah tangga, sekolah, dan lainnya. Yorga menuturkan kebanyakan para pekerja gig ini tinggal di perkotaan. Dia menyebut 25% driver ojol berasal dari Jabodetabek dan 40% ada di Pulau Jawa. Sektor pekerjaan ini, kata dia, selama 10 tahun juga menjadi penyumbang terbesar lapangan kerja baru di Jakarta. Yorga mengatakan hanya ada satu kesimpulan yang bisa didapat melihat membludaknya orang-orang yang memilih bekerja di sektor informal, seperti ojol dan kurir. Dia menyimpulkan, Indonesia tengah menghadapi krisis pekerjaan layak. Indonesia ini krisis kerja layak, sehingga banyak orang lari jadi driver ojol karena tidak adanya pekerjaan, ujarnya.